Dan pemirsa, kita telah bersama pakar mikroekspresi Monica Sri Kumalasari dan terhubung melalui sambungan Zoom psikolog klinis Liza Marelli Yapri. Selamat malam Mbak Liza dan Bu Monica. Halo, selamat malam Mbak Vera. Selamat malam Bu Monica. Halo, selamat malam Mbak Liza. Salam sehat selalu Mbak Liza, Bu Monica. Ya. Oke, kita ingin mengomentari terlebih dahulu terkait dengan ekspresi yang ditampilkan oleh Eliezer saat sidang pledoi berikut ini. Sebelum saya pergi ke bandara, saya berkata, "Mak, saya sudah mau mengikuti pendidikan." Mama saya dengan bangga sambil menangis memberi saya semangat dan doa. Saya pun menangis menjawab akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga. Saat itu papa saya masih bekerja sebagai seorang supir dan mama saya seorang ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan sosial di gereja. Setelah menjalani pendidikan dan penempatan di Resimen 1 Pelopor, penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan, dari Maret sampai Oktober 2020, sebagai seorang navigator. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air pada Januari 2021. Dan saya bertugas di Cikias, Jawa Barat di Resimen 1 Pelopor Januari hingga Agustus 2021. Dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di Kesatuan Resimen 1 Pelopor, juga menjadi gitaris di Gereja Resimen 1 Pelopor. Dan pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021. Ya, Bu Monica, tadi kita sudah lihat surat ataupun juga nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh Eliezer dibuat dengan tulisan tangannya sendiri begitu ya. Sambil tadi kita juga agak mendengar suara yang cukup gemetar yang keluar dari Eliezer begitu. Apa yang bisa ditangkap dari ekspresi suara yang ditampilkan oleh Eliezer saat pembacaan pledoi? Ya Mbak, bahkan kalau di suara, kali ini saya mengamati ada isak tangis, bukan hanya gemetar, bukan cuma gemetar, tapi ada isak tangis. Dan terutama isak tangis ini terdengar pada saat menyatakan permohonan maafnya, gitu ya, ke semua pihak-pihak yang disebutkan. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan dari pledoi ini sudah sangat komplit sekali, mulai dari permohonan maaf sampai dengan diakhiri bahwa bagaimana kondisi kebatinan dari Eliezer ini. Saya melihat di sini ada keikhlasan seperti statementnya pada saat akhir. Nah, berbicara tadi mengenai isak tadi ya, jadi ada emosi kemudian diikuti oleh ekspresi, atau ekspresi kemudian menjadi emosi. Nah, dalam hal ini kita melihat apakah ini genuine gitu ya, tangisannya seperti ini adalah apa yang dirasakan kemudian diekspresikan, bukan sebaliknya. Nah, kalau yang sebaliknya dalam hal isak tadi adalah kita terisak dulu untuk mendapatkan perasaan sedih atau emosi-emosi yang lain, begitu ya. Jadi sangat selaras apa yang disampaikan dan juga dengan apa yang ditulis begitu ya. Apa yang dirasakan terekspresikan, begitu. Baik, nah saya ingin bertanya kepada Mbak Liza. Mbak Liza telah mendampingi Eliezer, menangani terkait dengan psikolog dari Eliezer. Seperti apa melihat karakter Eliezer ini? Apakah selaras juga dengan yang disampaikan oleh Bu Monica tadi? Iya, dari hasil asesmen yang sudah saya sampaikan di pengadilan itu jelas sekali. Dia memang anaknya sangat baik, dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, dia sangat peduli dengan orang lain. Ada beberapa di bagian di asesmen tersebut saya sampaikan bahwa dia selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya walaupun di dalamnya mungkin lagi susah, walaupun di dalamnya itu juga mungkin lagi gelisah, lagi cemas, khawatir. Begitu pula dengan cerita-cerita karena kan pada saat kami melakukan asesmen, psikolog itu biasanya ada anamnesa, jadi wawancara dengan pihak yang bukan si subjeknya. Jadi bukan dalam kasus ini bukan Eliezernya, tapi dengan orang tuanya, kemudian dengan sekitarnya. Itu semua sepakat mengatakan dia selalu berusaha untuk mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Jadi secara
atentif, dia selalu menanyakan mama butuh apa, papa bagaimana, kakak bagaimana, itu selalu dia berusaha untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi memang ini adalah karakternya Icat. Dia sangat terbiasa untuk mementingkan orang lain, bagaimana seperti yang disampaikan di suratnya ya, bahwa dia minta maaf atas perasaan yang akhirnya sekarang harus dirasakan oleh kedua orang tuanya, calon tunangannya, kemudian habis itu juga kondisi-kondisi di kesatuannya. Jadi dia selalu memikirkan efeknya buat orang lain. Jadi ini memang karakter Icat banget sih. Dari awal itu sudah terlihat. Ya, mementingkan orang lain sampai menyalahkan diri sendiri kah sepertinya dalam kondisi semacam ini, Mbak Liza? Iya, iya. Di awal-awal memang ada pergolakan batin yang luar biasa. Dia selalu mempertanyakan kenapa aku sampai melakukan ini, kenapa ini sampai harus dialami dan dirasakan oleh kedua orang tuaku. Itu selalu dia sampaikan. Tapi kemudian sampai pada satu titik, ya udah mungkin ini memang jalan dia belajar untuk ikhlas. Nah ini salah satu karakter tangguh dari Icat ya. Bukan yang kita tidak bisa capek, bukan yang kita tidak bisa cemas, khawatir, marah, sedih, tapi dia recovery-nya itu cukup bijak dan cepat ya, nggak berlama-lama, dia langsung bounce back lagi dan dia mengatakan mungkin ini jalannya Tuhan, aku harus memperjuangkan kejujuran, aku harus melakukan yang terbaik, iya aku sudah melakukan kesalahan, jadi udah cukup sampai dengan sini. Apakah kemudian masih ada perasaan bersalah? Iya. Beberapa kali juga dia masih bermimpi, almarhum korban ya. Bang Joshua tadi malam datang Mbak, ngimpi aku kayak ngobrol tapi dia senyum. Dia nepuk-nepuk pundakku, kayaknya nggak apa-apa kali ya Mbak gitu. Jadi itu ada beberapa kali juga dia masih dihantui oleh rasa bersalah tersebut. Ada pergolakan batin dan keikhlasan yang muncul begitu ya dan ditampakkan oleh Eliezer pada saat pembacaan nota pembelaan. Kita lanjutkan perbincangan Bu Monika, bagaimana mengomentari ekspresi hakim yang ketika Eliezer membacakan nota pembelaannya ada beberapa ekspresi yang tertangkap gitu ya oleh kamera. Nah, apa yang Bu Monika lihat? Sesuatu yang berbeda kali ini pada saat nota pembelaan ini ya, hakim ya posturnya itu lebih menyender dan kemudian tangannya juga diletakkan di kursi. Itu menunjukkan apa? Ya. Nah, ini adalah ketika seseorang berjaga seperti ini, maka informasi apapun ya itu siap untuk dicerna begitu. Tetapi ketika sudah seperti ini, santai gitu ya? Gesturnya, kalau dibilang santai tidak santai gitu ya, karena ini adalah sudah ada keputusan yang dikip sendiri pastinya ia seperti itu gitu ya. Tetapi karena kita tidak bisa mengamati karena beliau juga tidak berespon apapun, maka responnya kan biasanya kita bisa melihatnya dari facial expression gitu ya. Tetapi tidak juga bisa terlihat karena beliau juga pakai masker dan flat seperti itu, maka yang bisa kita perhatikan emosi apa sih sebetulnya yang lagi dirasakan. Saya mengamati mulai dari sini perut sampai dengan ke atas. Perut atas? Ya, biasanya emosi-emosi kemarahan ya itu adalah menggerakkan bagian atas ini. Ya, jadi kalau kita lihat nafasnya lebih agak walaupun soft tetapi lebih agak memburu gitu ya. Tetapi lebih terlihat seperti itu. Nah, ini terlihat di layar ya saat ini. Betul. Nah, kemudian yang kita perhatikan adalah matanya yang ke bawah. Nah, ini adalah self talk. Begitu ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Eliezer ini adalah sesuatu yang sudah sangat komprehensif dan beliau sudah tahu gitu ya. Sekarang ini adalah self talk itu adalah bicara kepada diri sendiri untuk mengkalibrasi keputusan atau keyakinan hakim ini sendiri, begitu. Nah, kita tidak tahu apakah memang hakim ini akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya, ya, atau keputusannya adalah ini yang terbaik setelah mempertimbangkan banyak hal, begitu. Tetapi kalau akhirnya saya boleh analisa pribadi saya adalah apa yang disampaikan oleh hakim sudah mempertimbangkan banyak hal secara sistemik. Banyak hal secara sistemik. Apakah termasuk mempertimbangkan juga tekanan-tekanan yang mungkin muncul dari pihak-pihak eksternal? Ya, seperti yang kita lihat ya, ada video dan sebagainya, dan bahkan ekspresi dari hakim ini pun juga banyak dibahas begitu ya. Video viral saat itu ya. Video viral pada saat itu. Nah, jadi tekanan yang berat ini memang terlihat pada saat ini karena sentranya adalah di Eliezer karena masyarakat
juga berespon luar biasa terhadap dukungan terhadap Eliezer ini, gitu ya. Jadi kalau saya mengamati ini ada perbedaan postur ya antara pledoi yang dibacakan oleh Eliezer dengan terdakwa yang lainnya, begitu. Hakim terlihat ada tekanan, begitu juga kalau kita ingat pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Eliezer. Betul. Mengapa dari dua pihak ini sepertinya mengalami tekanan yang sama, sampai kalau kita ingat ya, jaksa penuntut umum itu ada yang di sampingnya mengelus, Ya, betul. mengelus ketika jaksanya membacakan gitu ya, dan yang membacakan pun suaranya sampai gemetar seperti menahan tangis, yang di belakang sampai menunduk begitu. Ekspresi-ekspresi yang menunjukkan seperti tidak sesuai dengan nuraninya. Apakah itu yang tergambar sebetulnya dalam proses persidangan di luar dari yang kita lihat selama ini? Ya, kalau dari jaksa penuntut umum ya kita sudah bahas pada saat itu. Dan sekarang perhatian kita adalah kepada hakim, gitu ya. Dan apa yang disoroti sekarang adalah keyakinan yang sudah dimiliki oleh hakim ini tergambar melalui postur yang ditunjukkan pada saat pembacaan pledoi ini, begitu ya. Banyak hal pastinya yang dipertimbangkan, dan kalau kita mengatakan, nah, gerakan tunduk mata yang menunduk ke bawah ini adalah proses untuk internalisasi dengan nurani, gitu ya, atau saya mengatakan sebagai self talk, begitu. Memantapkan lagi, mengkalibrasi lagi. Walaupun sudah punya sikap sendiri sebetulnya, begitu ya. Oke. Nah, selain soal hakim, kita juga ingin mengomentari terkait dengan ekspresi tunangan Eliezer yang menonton sidang pledoi dan menyinggung soal nasib pertunangan mereka. Bahagiaku, bahagiamu. Berikut kita saksikan bersama. Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos. Dan saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois. Ya, itu tadi cuplikan gitu ya, ketika Eliezer memohon maaf, tapi juga mungkin bisa dikomentari sebelum. Nah, ini dia video yang tampak ini adalah ekspresi dari tunangan Eliezer, yang ketika Eliezer menyampaikan permintaan maafnya kepada tunangannya gitu ya, kemudian langsung memeluk bantal, sepertinya menangis mungkin pada saat itu. Season ini kebetulan saya ada, ya, dan saya tidak menyangka bahwa ini adalah Ling-Ling tunangannya Eliezer, gitu ya. Jadi ketika kita berada dalam satu ruangan, memang benar-benar terlihat loyo gitu, tanpa dikondisikan bahwa saya adalah narasumber di situ, gitu ya. Hingga akhirnya ketika tahu bahwa ini adalah tunangan Eliezer, sebegitu lunglainya, kemudian kita juga sempat bercakap-cakap bahwa untuk mengawali kasus ini pun juga Ling-Ling sampai resign dari pekerjaannya, gitu ya. Terus juga beberapa hal yang dia sampaikan juga ini ketulusan yang luar biasa untuk mendampingi Eliezer di momen-momen ini. Jadi artinya seluruh sumber daya yang dimiliki memang difokuskan untuk kasus ini, begitu. Untuk mendukung Eliezer secara moral, begitu ya. Terlebih Ling-Ling menyatakan bahwa bersedia untuk menunggu Eliezer, begitu setianya, untuk memberikan supportnya begitu ya kepada Eliezer. Jadi kalau kita boleh berhitung 24 tahun sekarang Ling-Ling, gitu ya, 12 tahun, 36 tahun. Gitu ya. Kalau memang nanti vonisnya sesuai dengan tuntutan 12 tahun, tapi kita masih harus menunggu lagi. Oke, saya ingin komentar dari Mbak Liza. Mbak Liza, seperti apa sih sebetulnya sosok Eliezer ini kepada keluarganya, khususnya orang tua dan juga kekasihnya? Apakah memang pribadi yang sangat setia, sangat family man lah ya, ibaratnya begitu, Mbak Liza? Sangat, Mbak Vera. Sangat banget. Dia selalu, yang tadi sudah saya sampaikan, dia selalu memikirkan keluarga. Bahkan ketika ini terjadi dan kemudian dia memutuskan menjadi justice collaborator, itu yang pertama
strategi yang di kepala dia adalah bagaimana menyelamatkan orang tua dan tunangannya. Jadi kalau dikatakan tunangannya resign itu karena memang permintaannya dia. Udah kamu resign sekarang, pulang. Waktu itu dia bilang pulang ke Manado, jangan kemana-mana karena dia takut sekali Ling sampai dia papain lah ceritanya karena dia lagi kalut sekali ya. Kemudian dia kontak orang tuanya juga, dia meminta banyak hal untuk tidak menjawab telepon segala macam. Jadi itu semua dia lakukan. Sekali lagi memang inilah seorang Richard Eliezer ya. Dia sangat memikirkan orang lain, di mana kemudian itu terbukti dari hasil asesmennya. Tidak hanya dia punya daya cinta yang luar biasa, tapi dia juga punya kepatuhan yang sangat tinggi. Nah, kepatuhan ini bisa kita lihat sudah terbukti. Dia selalu patuh dengan orang-orang yang diasumsikan berada di atas dirinya dan dia mau mendedikasikan dirinya untuk individu tersebut. Seperti misalnya dia sangat patuh dengan Bapak Ferdi Sambo. Kemudian sempat agak galau sampai kemudian dia akhirnya bertemu dengan Komandan Brimopnya yang tentunya di atas posisinya Kadif Propam. Itu dia mulai terbuka. Apalagi kemudian dia berbicara dengan Pak Kapolri ya, Pak Listio, itu dia juga lebih terbuka lagi karena tentunya posisinya juga lebih di atas dari Kadif Propam. Nah, dia kemudian mengikuti semua instruksi yang diberikan dan ini selaras dengan jiwa batinnya dia bahwa dia harus jujur. Jadi kita bisa lihat semua dari awal kasus ini terungkap, dari hasil asesmen pendampingan yang saya lakukan sampai dengan titik ini, itu semua tuh konsisten. Karakternya Icat, perilakunya dia, apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, itu semua itu konsisten dari awal hingga saat ini. Iya, dalam pledoi itu kan Eliezer memang tadi yang ditangkap oleh Mbak Liza adalah adanya keikhlasan dari Eliezer begitu ya, terhadap menghadapi kasus ini. Tapi juga ada penekanan yang disampaikan Eliezer terkait dengan ketika dia sudah berusaha jujur tapi justru dimusuhi begitu. Apakah memang tercapture juga ada perasaan amarah yang masih begitu kental kepada atasannya karena dia terjebak dalam kasus ini karena Ferdi Sambo? Saya rasa kalau dia tidak marah malah aneh nggak sih Mbak Vera? Jadi respon marah itu menurut saya satu hal yang wajar. Tapi yang bagus dan sebenarnya yang namanya emosi itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Emosi itu hanya sebagai simbol, sebagai sebagai tanda-tanda buat kita, oh kalau saya lagi sedih mungkin ada yang hilang, oh kalau saya lagi marah berarti ada yang nggak beres. Nah, emosi menjadi buruk ketika kita membiarkan emosi tersebut mendominasi kita sehingga kita kehilangan nalar dan logika. Kalau kita balik lagi ke Richard Eliezer, Richard ini cukup bijak dan tangguh ya. Dia memang punya marah, dia punya rasa bersalah, dia takut, dia cemas. Tapi logika, nalar, dan kedewasaannya dia itu masih berfungsi dengan sangat baik untuk membantu dia bounce back kembali dan menyusun, memetakan kira-kira untuk mengatasi ini, untuk memperbaiki apa yang sudah aku lakukan, aku harus seperti apa. Nah ini kan yang harus kita apresiasi sebenarnya dari karakternya Icat.